Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Pasar monopoli berasal dari kata Yunani. Kata monopoli yang berarti monos atau satu dan ploin berarti menjual. Pasar ini juga disebut tidak memiliki unsur persaingan. Pasalnya, dalam pasar jenis ini, perusahaan biasanya memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Tak hanya itu, pasar monopoli juga tak bisa atau sulit untuk dimasuki pemain baru. Lisensi pemerintah, kepentingan suatu daya, hingga hak cipta menjadi faktor kuat untuk memasuki pasar ini. Dalam ilmu ekonomi, ada beberapa jenis pasar. Salah satunya adalah pasar monopoli yang merupakan bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna. Suatu perusahaan dapat dikatakan menjalankan pasar monopoli apabila mereka adalah satu-satunya penjual di industri. Perusahaan tersebut bisa menjadi satu-satunya penjual karena memang tidak ada barang pengganti yang sangat dekat. Maka dari itu, biasanya perusahaan monopoli dapat memiliki keuntungan yang sangat besar. Sulit bagi pesaing untuk memiliki industri yang sama tersebut. Nah, sekarang pasar monopoli. 1. Industri satu perusahaan. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama ialah hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. Itu sebabnya pasar monopoli disebut juga sebagai pasar dominasi. 2. Tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Mengapa produk atau layanan dari perusahaan pasar monopoli tidak bisa dibeli dari tempat lain? Hal ini karena tidak ada banyak barang pengganti yang mirip dengannya. Sulit bagi perusahaan lain untuk jadi pesaing karena suatu perusahaan sudah mendominasi keseluruhan pasar, maka akan sangat sulit bagi perusahaan lain untuk menjadi kompetitor. 4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Ciri pasar pesaing tidak sempurna yang telah mendominasi selanjutnya yakni bisa mempengaruhi penentuan harga. 5. Dalam bentuk iklan kurang dibutuhkan. Ciri-ciri dari perusahaan monopoli adalah tidak terlalu membutuhkan promosi atau iklan, sebab perusahaan tertentu merupakan yang satu-satunya di industri. Lantas, apa saja hambatan yang mempengaruhi terbentuknya perusahaan monopoli? 1. Hambatan teknis. Perusahaan lain yang ada di industri bisa saja memiliki hambatan teknis, sehingga
tidak dapat menyaingi perusahaan monopoli. Hambatan teknis ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti special knowledge, sehingga perusahaan monopoli dan memproduksi barang dengan efisien. Tingginya tingkat efektivitas, kemungkinan perusahaan monopoli mempunyai kurva biaya atau MC dan AC yang menurun. Artinya semakin besar skala produksi, biaya marginal makin menurun sehingga biaya produksi unit AC makin rendah. Perusahaan monopoli memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi yang efektif, baik berupa sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan monopoli yang kemampuan teknis seperti ini disebut sebagai perusahaan monopolis amalah. 2. Hambatan legalitas. Selain hambatan teknis yang tadi disebutkan, ada pula hambatan legalitas yang mempengaruhi terbentuknya perusahaan monopoli. Dalam hal ini, perusahaan dipengaruhi oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Maka ada banyak keuntungan yang akan diperoleh perusahaan monopoli, yaitu menjaga kestabilan siklus ekonomi. Keuntungan perusahaan monopoli berikutnya yakni dapat menjaga kestabilan siklus ekonomi. Kebebasan menentukan harga karena perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing di industri. Maka mereka lebih bebas dalam menentukan harga jual untuk pelanggan. Tidak membutuhkan banyak modal. Perusahaan monopoli biasanya tidak perlu modal yang besar. Mereka hanya perlu fokus untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Sekian, terima kasih. Baik, giliran saya untuk menyampaikan tentang pasar pesaing sempurna. Pasar pesaing sempurna. Pasar pesaing sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar betul-betul merupakan harga asli kesepakatan dan interaksi antar penawaran dan permintaan. Contoh pasar persaingan sempurna bisa dilihat pada operasional sebuah perusahaan beras. Sesuai ciri-ciri pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak sekali karena beras merupakan kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Pasar pesaing sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak mempengaruhi harga sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antar penawaran dan permintaan. Contoh, pasar persaingan sempurna bisa dilihat pada operasional sebuah perusahaan beras. Sesuai ciri-ciri pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak sekali karena beras merupakan kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. Dalam pasar persaingan sempurna, pembeli seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembeli secara keseluruhan di pasar. Sehingga jika pembeli menambah atau mengurangi jumlah pembelian, maka keseimbangan pasar tidak berpengaruh. 2. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen.
Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen, artinya satu jenis barang merupakan barang pengganti atau subsidi untuk barang dari penjual lain. 3. Faktor produksi bebas bergerak. Faktor produksi seperti bahan baku atau tenaga modal bebas bergerak, bebas berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. 4. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Harga barang dan jasa benar-benar terjadi sebagai akibat interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. 5. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Lengkapnya informasi pasar sangat penting agar persaingan benar-benar sempurna. Bagi pembeli, informasi yang diperlukan di antara tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan kuantitas dan kualitas barang, serta di mana bias memperoleh barang yang dibutuhkan. Keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Ada kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri. Tidak ada yang dapat menahannya. Setiap perusahaan juga bebas keluar dari pasar jika diinginkan. Dalam pasar persaingan sempurna tidak ada batasan yang bersifat alamiah maupun buatan yang menghalangi masuk dan keluarnya produsen baru. Contoh batasan buatan yaitu adanya peraturan pemerintah atau kesepakatan produsen lama untuk melarang masuknya pemain baru dalam pasar, sedangkan batasan alamiah terkait dengan efisiensi usaha. Dampak positif dan negatif. Dampak negatif pasar persaingan sempurna adalah tidak adanya inovasi barang, sebab dalam pasar persaingan sempurna jumlah perusahaan sangat banyak dan begitu juga dengan konsumen. Dan semua orang memiliki informasi yang sama terhadap harga barang, sehingga pedagang mampu menjadi penentu harga. Dampak positif pasar pesaing sempurna. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Dalam jangka panjang, akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya yang rendah. Peran dari pasar pesaing sempurna. Peran masing-masing pasar adalah pasar pesaing sempurna, baik untuk perekonomian, karena terdapat keseimbangan permintaan dan penawaran, di mana harga tidak terlalu terpengaruh dengan fluktuasi harga dan tidak ada yang bisa memainkan harga di pasar. Cara memaksimalkan keuntungan dalam pasar pesaing sempurna. Cara memaksimalkan keuntungan dalam pasar kompetisi sempurna adalah perusahaan menjual barang dengan jumlah tertentu sampai penerimaan marginal dengan biaya marginal. Baik, sepertinya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pasar monopoli dan pasar pesaing sempurna. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan sekian, terima kasih.